Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ulil Absor, NIM 210106110037, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam kelas C. Kali ini kita akan membawakan materi tentang kepemimpinan. Nah, yang selanjutnya, mari kita mereview model kepemimpinan, beberapa contoh model kepemimpinan. Di antaranya adalah model kepemimpinan otoriter, model kepemimpinan demokratis, dan juga model kepemimpinan laissez-faire. Model kepemimpinan otoriter adalah suatu pendekatan kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kontrol dan keputusan penuh atas kelompok atau organisasi tanpa melibatkan partisipasi signifikan dari anggota tim. Dalam model ini, otoritas dan kekuasaan terpusat pada pemimpin, sementara anggota tim diharapkan untuk tunduk pada perintah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin. Dalam model kepemimpinan otoriter, pemimpin sering dianggap sebagai satu-satunya sumber kebijakan dan inisiatif. Model kepemimpinan nomor 2 adalah model kepemimpinan demokratis. Model kepemimpinan demokratis adalah suatu pendekatan kepemimpinan di mana partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan sangat dihargai dan didorong. Pemimpin dalam model ini mengambil peran fasilitator, membuka pintu untuk dialog terbuka, dan melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Model kepemimpinan demokratis mempromosikan kolaborasi, keterlibatan tim, dan juga pengembangan partisipatif. Kepemimpinan demokratis sangat efektif dalam meningkatkan motivasi, kreativitas, dan inovasi dalam tim. Hal ini juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, serta membangun kepercayaan di antara anggota tim. Namun, pendekatan ini mungkin memerlukan waktu yang relatif lebih lama daripada yang lain dalam pengambilan keputusan, sebab melibatkan diskusi dan partisipasi yang lebih aktif. Model kepemimpinan terakhir adalah model kepemimpinan laissez-faire, juga dikenal sebagai kepemimpinan yang bersikap biarkan saja, melibatkan pemberian otonomi dan kebebasan penuh terhadap anggota atau tim untuk mengambil keputusan dan mengelola tugas mereka sendiri. Dalam model ini, pemimpin cenderung menghindari campur tangan berlebihan dan memberikan tanggung jawab kepada anggota tim tanpa banyak pengawasan langsung. Kepemimpinan laissez-faire dapat efektif dalam konteks di mana anggota tim memiliki tingkat keterampilan yang tinggi, mandiri, dan mampu bekerja tanpa pengawasan langsung. Namun, dalam situasi di mana bawahan membutuhkan bimbingan atau di tengah-tengah tantangan besar, model ini mungkin dapat menghadapi sebuah kendala. Terlepas dari hal itu, berikut adalah 3 contoh model kepemimpinan yang dijelaskan. Sebetulnya banyak sekali model kepemimpinan yang ada. Namun, pada kesempatan kali ini kita mereview tentang 3 model kepemimpinan utama yang sering digunakan oleh pemimpin-pemimpin di dunia. Namun juga penting diingat bahwa setiap model kepemimpinan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Keefektivitasan model kepemimpinan tergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik dari suatu organisasi maupun situasi. Lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor dalam menentukan model kepemimpinan yang tepat. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena model kepemimpinan inilah yang akan menentukan bagaimana kita memimpin bawahan-bawahan kita. Yang pertama adalah tujuan organisasi. Tujuan organisasi memainkan peran penting dalam menentukan model kepemimpinan yang paling efektif. Kepemimpinan yang sukses harus selaras dengan misi, visi, serta tujuan organisasi. Oleh karena itu,
Pemimpin yang efektif harus dapat memahami tujuan organisasi dengan baik dan memilih atau menyesuaikan model kepemimpinan yang sesuai dengan konteks dan tantangan spesifik yang dihadapi organisasi tersebut. Kesesuaian antara model kepemimpinan dan tujuan organisasi dapat memperkuat kinerja dan pencapaian tujuan jangka panjang. Karakter anggota tim atau bawahan dapat menjadi faktor kunci dalam menentukan model kepemimpinan yang paling sesuai. Setiap individu pasti memiliki kebutuhan dan preferensi. Memilih model kepemimpinan yang memperhatikan karakter anggota tim dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mereka. Pemimpin yang efektif harus mampu membaca dan memahami karakteristik individu dalam timnya. Memilih model kepemimpinan yang sesuai untuk mengoptimalkan kinerja serta kepuasan anggota tim. Kepemimpinan yang bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan karakteristik anggota tim lebih memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif serta positif. Sumber daya merupakan faktor penting dalam menentukan model kepemimpinan yang paling efektif. Sumber daya melibatkan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk manusia, uang, waktu, teknologi, dan hal lainnya. Pemimpin yang cerdas akan menilai sumber daya yang tersedia dan memilih model kepemimpinan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Penyesuaian model kepemimpinan dengan konteks dan sumber daya spesifik dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja keseluruhan. Selanjutnya adalah situasi. Situasi merupakan faktor kunci dalam menentukan model kepemimpinan yang paling efektif. Pendekatan kepemimpinan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan konteks spesifik yang dihadapi oleh organisasi atau tim pada suatu waktu. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada model kepemimpinan yang bersifat satu ukuran cocok untuk semua situasi. Sebaliknya, pemimpin yang efektif harus mampu mengidentifikasi dan mengadaptasi gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan tuntutan dan dinamika situasional yang ada. Kesesuaian antara model kepemimpinan dan situasi dapat memaksimalkan potensi kerja dan pencapaian tujuan dan hakikat dari organisasi itu sendiri. Kita beralih ke konteks kultural. Konteks kultural merupakan faktor penting dalam menentukan model kepemimpinan yang efektif. Budaya organisasi, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh anggota tim atau organisasi dapat mempengaruhi pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat. Memahami dan menghormati konteks kultural adalah kunci dalam memilih model kepemimpinan yang sesuai. Pemimpin yang dapat mengadaptasi gaya kepemimpinan mereka yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya memiliki peluang yang lebih besar untuk membangun hubungan yang positif, hubungan yang produktif dengan anggota tim, serta mencapai apa yang ia cita-citakan. Kepribadian pemimpin adalah faktor kunci dalam menentukan model kepemimpinan yang efektif. Kepribadian pemimpin memainkan peran penting dalam membentuk cara mereka dalam berinteraksi dengan anggota tim, mengambil keputusan, dan memimpin di setiap situasi. Dengan memahami kepribadian pemimpin, organisasi dapat lebih baik memilih model kepemimpinan yang sesuai dengan gaya dan preferensi pemimpin, mencocokkan kebutuhan organisasi dan tim. Kesesuaian antara pribadi pemimpin dan model kepemimpinan dapat meningkatkan kredibilitas, efektivitas, dan keberlanjutan kepemimpinan. Yang terakhir dan paling penting dalam memilih model kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan pemimpin.
Kemampuan pemimpin menjadi faktor kunci dalam menentukan model kepemimpinan yang efektif. Kemampuan pemimpin mencakup keterampilan, pengetahuan, kepemimpinan yang kuat, serta kemampuan untuk berkomunikasi, beradaptasi dengan berbagai situasi. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang dapat mengenali dan mengoptimalkan kemampuan mereka sesuai dengan kebutuhan organisasi dan situasi. Pemilihan model kepemimpinan yang tepat harus didasari pada kombinasi antara kemampuan pemimpin serta berbagai faktor yang lain. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menjadikan seorang pemimpin bisa menentukan model kepemimpinan yang tepat untuk diaplikasikan dalam organisasinya. Terlepas dari hal itu, menentukan model kepemimpinan harus melibatkan proses terus-menerus dan perlu penyesuaian seiring waktu, dengan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks, karakteristik anggota tim, tujuan organisasi, serta faktor-faktor lainnya. Pemimpin dapat memilih dan mengimplementasikan model kepemimpinan yang dapat mengoptimalkan kinerja serta pencapaian tujuan. Terima kasih untuk pemaparan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Thank you. Saya Muhammad Ulil Absor, mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, NIM 210106110037, pamit undur diri.